warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Alfarezi dari kelas 1 SIB dengan NIM 2557301082. Kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Helma, yaitu Java. Nah, nah, tapi kali ini saya akan memasukkan metode seperti if, nested if else, dan berbagainya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, saya akan mulai nomor satu. Nah, yang pertama saya menggunakan sebelumnya soalnya, yaitu di sini saya akan mencari suhu. Nanti kalau misalnya suhunya lebih dari 30, maka nanti akan tertulis bacaannya cuaca panas. Di sini saya menggunakan scanner. Nah, kita lanjut. PSVM tab. Terus kita akan memasukkan untuk variabelnya scanner. Di sini menggunakan SV saja biar lebih mudah. Scanner sistem titik in. Oke, enter. Dan di sini kita tidak langsung saja membuat sistem update lainnya. So tab, masukkan suhu Celsiusnya. Tidak lupa kita memasukkan titik 2. Nah, kemudian kita masukkan untuk variabel suhunya, kita menggunakan integer sama dengan sv titik next in. Enter. Di sini baru kita masukkan if-nya. If suhu lebih dari 30. Tidak lupa dengan kurung awal. Terus kita masukkan source-nya. Tab cuaca panas. Nah, di sini masih ada error, mungkin karena saya kelupaan kurung awal 1. Nah, langsung bisa kan? Terus mari kita runkan filenya. Saya masukkan suhu, yaitu misalnya saya masukkan 40 derajat. 40. Enter. Jadi bakal jadi cuaca panas. Nah, lanjut yang nomor 2. Nah, kali ini saya menggunakan metode scanner. Di sini soalnya adalah kita akan memasukkan jumlah barang, dan misalnya barangnya lebih dari 10, maka akan mendapatkan diskon atau promo. Pertama, mari kita buat main metodenya terlebih dahulu. Nah, sudah jadi main metodenya. Kemudian kita membuat variabelnya. Kita menggunakan SV seperti tadi ya. New scanner sistem titik in. Nah, terus kita masukkan langsung so, masukkan jumlah barang. Nah, tidak lupa kita memasukkan variabel jumlah barangnya, yaitu integer. Jumlah sama dengan save titik next in. Dengan buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Jadi baru kita langsung masukkan metodenya, yaitu if else. Jumlah lebih besar
sama dengan 10. Ya, itu kita pakai kurung awal. Tab so tab dapat diskon, terus kita di sini berarti kita membuat untuk else-nya. Else kita masukkan so tab tidak dapat diskon. But diskon. Nah, di sini jadi nih. Coba kita run filenya ya. Saya ingin memasukkan jumlah barangnya misalnya 11. Dapat diskon. Tapi kalau misalnya saya masukkan barangnya, misalnya saya masukkannya cuma 5, tidak dapat diskon. Nah, seperti itu. Lanjut yang nomor 3. Nah, yang ketiga yaitu saya menggunakan if else. Nah, kali ini saya masih menggunakan scanner. Soalnya yaitu untuk menginputkan jarak tempuh atau kilometernya. Nanti itu ada bacaan dekat, sedang, dan jauhnya. Udah, mari kita mulai. Nah, ini importnya sudah saya bikin. Jadi sekarang kalian mau membuat main methodnya, psv template. Terus kita masukin aja. Untuk seperti biasa saya menggunakan variabel sv. Mudah diingat bagi saya sendiri. New scanner system titik in. Nah, terus saya memasukkan south-nya. Jadi kita masukkan jarak tempuhnya. Jarak tempuh. Buka kurung, kilometer, tutup kurung. Kita masukin di sini titik 2. Kita buat variabelnya untuk jarak yaitu integer. Jarak sama dengan sv titik next in titik koma. Nah, di sini baru saya menggunakan untuk masukin if else-nya. If jarak kurang dari 5, terus kita masukin salah, saya masukin untuk kurung awalnya, terus next sort tab dekat. Sini kita masukin else if-nya. Else if jarak lebih kurang sama dengan 20. Kita buat lagi kurung awalnya. Bentar. So tab sedang. Bentar lagi. Nah, di sini untuk kita masukkan else-nya. Else enter so tab jauh. Nah, di sini kenapa masih ada error? Karena saya kekurangan satu kurung awal. Tunggu. Nah, baru di sini sudah tidak error. Dan kemudian mari kita run. Apa yang akan terjadi? Di sini saya memasukkan jarak tempuhnya yaitu 30 km. Jauh. Maka seperti itu nomor 3. Lanjut ke nomor 4.
Lanjut ke nomor 4. Kali ini saya menggunakan importan di option pen. Nah, di sini adalah package-nya dan di sini adalah kelasnya. Dan mari kita buat main methodnya. Berarti kita masukkan. Nah, di sini kenapa kita menggunakan string? Karena dia kita menggunakan string karena ini masih termasuk kalimat. Jadi kayak kalau misalnya ini string nih, kita nggak perlu kayak memasukkan seperti misalnya kan integer itu kan dia pasti diawali dengan integer titik persen. Jadi kalau misalnya string tidak perlu, jadi langsung kita bikin aja di option pen-nya. Maaf kalau ada yang salah, tapi saya sudah melakukan sebisa saya. Titik show input dialog, masukkan jumlah uang. Nah, baru kita sini masukkan integernya. Ini integer untuk uangnya. Simpel kita menggunakan integer parseIn-nya. ParseIn. Uang masuk. Benar. Tahu ya ternyata dia asik. Sini untuk kita buat string untuk umur masuknya. Umur masuk sama dengan option pen titik show dialog. Masukkan umur. Bentar. Sini integer juga untuk umurnya. Sama dengan sama dengan integer titik parseIn umur masuk. Nah, seperti ini. Dah, sini baru kita masukkan if-nya. If kita menggunakan di sini kita menggunakan nested if. Jadi di dalam if itu masih ada if else nya lagi gitu. Tapi saya seperti itu. Uang lebih dari 50.000. Tidak lupa dengan kurung kerawalnya teman-teman. If umur lebih dari 18, masih kita buat lagi kurung kerawalnya. Bentar. Ini baru kita masukkan di optionnya. Option pen titik show message dialog 0 boleh masuk bioskop. Bioskop VIP. Oh, di sini saya kurangan ininya apa namanya? Titik 2 di atas. Makanya error. VIP-nya saya hapus saja. Nah, boleh error ya kan? Nah, di sini baru kita masukkan untuk else-nya. Else buka kurung kerawal lagi. Option pen titik show message dialog. Nah, terus kita masukkan 0, tidak cukup.
umur. Tidak koma, tidak lupa. Ini udah kan. Sini baru kita masukkan untuk else yang di yang if atas itu. Masalah saya memasukkan kurung kerawat. Baru kita masukkan G option ya. Dion pen titik show message dialog 0, uang tidak cukup, uang tidak cukup. Nah, sini kurang kenapa? Karena saya kekurangan satu kurung kerawal. Nah, jadi dia. Dan sekarang kita akan mengrun filenya. Coba saya masukkan jumlah uangnya 60.000. Bentar. Kita masukkan umurnya 19. Nah, boleh masuk bioskop. Dan coba saya buat jumlah uangnya 10.000. Masukkan umurnya 19. Uang tidak cukup. Terus coba satu lagi. Bisa jumlah uangnya 60.000. Terus masukkan umurnya 12. Tidak cukup umur. Nah, di sini nomor 4 sudah selesai. Dan saya akan lanjut ke nomor 5. Dan untuk nomor 5, di sini saya juga menggunakan di option pen. Di sini soalnya saya ingin memilih menu, misalnya kayak nasi goreng, mie goreng, bakso. Di sini kita menggunakan switch case. Nah, sini import sudah saya buat. Ini package-nya sudah ada juga, dan ini kelasnya juga sudah ada. Dan sekarang saya akan buat main methodnya dong. Nah, kita buat langsung stringnya. String pilih makan sama dengan geop ion pen titik show input dialog di sini saya masukkan buka kurungnya. Tidak lupa dengan titik di atas, titik 2 di atas, pilih menu titik 2 N1 titik nasi goreng. Salah ntar. Sebenarnya saya ada yang salah. Saya tentukan di sini dulu ya. Nasi goreng. Terus N2 nya saya berencana untuk memasukkan N2 titik mie ayam. Terus untuk N3 nya adalah soto. Dan terus untuk N4 nya adalah bakso. Baru kita masukkan ini titik 2 di atas. Apakah masih error? Wallahu alam. Di sini kenapa masih error? Biar saya cari kesalahan saya ya. Nah, sekarang baru bisa. Dan kemudian mari kita lanjut. Di sini kita masukkan untuk integernya.
pilihan sama dengan integer titik parsein. Ya salah, terus ya pilih makan besar itu benar, cuma saya nggak sengaja menghapusnya. Nah, baru kita masukkan switch case-nya. Switch pilihan. Kita masukkan kurung kerawal. Salah ya, kurung kerawalnya. Case 1. Di option pane titik show message dialog 0, Anda memilih nasi goreng. Nah, seperti ini. Ini ke satunya saya salah karena saya tidak spasi. Nah, kita enter. Kita buat break. Break. Titik koma. Nah, sekarang kita buat case 2. Case 2 sama seperti tadi. Cuman di sini kita memasukkannya. Nah, lagi kita memasukkannya adalah pilihan kedua kita apa? Yes, benar. Mie ayam. Nanti show message dialog 0. Anda memilih mie ayam. Nah, benar seperti ini. Terus tidak lupa kita masukkan breaknya ya. Untuk case 3 berarti kita memasukkan salah, saya lupa titik 2 nya. Titik show message dialog 0. Anda memilih soto. Yes, tidak lupa dengan breaknya. Untuk case 4 saya lupa titik 2 lagi. Tidak apa-apa, karena kesalahan bukanlah akhir. Di option pen titik show message dialog. Tidak lupa dengan kita buat nah, 0 titik atas di bawah, titik 2 atas, berarti Anda memilih bakso. Jangan lupa juga dengan break. Dan yang terakhir, kita karena nggak pilihan lagi, kita buat default. Default titik 2 tab option pane titik show message dialog. Maaf, di sini karena tidak ada menu lagi, kan menunya cuma 4, jadi kita buat maaf, menu tidak tersedia. Oke. Nah, kenapa ini masih error? Karena seperti yang saya lakukan tadi, saya melupakan kurung kerawat. Nah, mari kita coba untuk mengarang filenya. Kita mau pilih soto lah ya, karena milih soto bacanya.
karena save F6. Kita untuk run file lagi. Saya misalnya ini kan lalu 24, coba saya pilih nomor 5. Maaf, untuk tidak tersedia. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.